Hai semua, perkenalkan nama saya Anastasia Bianca Air dengan NIM 22S10132 dari Fakultas Psikologi. Di video kali ini saya akan menyampaikan opini saya mengenai keserakahan yang berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Dr. Zevan de Souza yang berjudul Greed, Crisis, Causes, and Solution. Di video kali ini saya juga akan membukanya dengan doa, dan doa akan saya pimpin secara Katolik. Bagi teman-teman yang beragama lain bisa mengikuti. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus dan Bunda Maria. Terima kasih untuk semua berkat-Mu dari pagi hingga malam hari ini. Terima kasih juga Engkau telah memberkati kami selama perkuliahan tadi dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kami pelajari dalam perkuliahan ini, seperti kami mempelajari mengenai keserakahan, bisa bermanfaat bagi kehidupan kami dan juga bagi orang lain. Terima kasih ya Yesus dan Bunda Maria, amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Jadi di video kali ini juga saya akan menjelaskan mengenai greed, crisis, causes, and solution. Yang pertama, mengenai greed atau keserakahan. Jadi keserakahan itu adalah keegoisan yang berlebihan terhadap suatu hal, seperti kekayaan, kekuasaan, perhatian, sumber daya, objek, penghormatan. Nah, keserakahan ini juga bisa terjadi karena manusia memiliki rasa tidak puas dan juga kekosongan dalam dirinya. Nah, ketika mereka berusaha untuk mengisi kekosongan yang ada dalam dirinya dan bisa berusaha untuk memenuhi rasa ketidakpuasan itu, biasanya mereka itu melakukan suatu aksi uh, untuk mendapatkan kekuasaan, kekayaan, penghargaan dengan cara yang negatif yang seringkali mengorbankan kebahagiaan orang lain untuk bisa mengisi kekosongan dalam dirinya. Nah, keserakahan itu bisa menyebabkan penderitaan bagi manusia sendiri, baik itu dari level komunitas maupun dari level global. Nah, pada level komunitas ini terjadi seperti kegagalan hubungan, pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, hanya karena keserakahan. Lalu dalam level global itu terjadi perang, ketidakstabilan ekonomi, perubahan iklim, dan juga populasi yang berlebihan. Dalam kitab suci juga tertulis, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya mengambil dasar kitab suci ini dari 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Lalu yang kedua mengenai krisis. Krisis itu adalah kondisi tidak stabil yang bisa menyebabkan masalah atau kekacauan, atau bisa kita sebut juga dengan chaos. Nah, terdapat juga korelasi antara keserakahan ini dengan krisis. Nah, krisis sendiri itu meliputi 3, krisis ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Contoh dari krisis ekonomi yang terjadi adalah krisis keuangan pada tahun 2008 yang disebabkan oleh kegagalan dari para pengatur keuangan, konflik kepentingan, investasi yang beresiko tinggi, dan juga simpan pinjam yang berlebihan. Lalu contoh dari krisis lingkungan adalah perubahan iklim yang ekstrim, lalu ada bencana alam seperti tanah longsor, banjir, musim tropis yang tidak biasa juga, kekeringan, serta kerusakan bangunan dan ekosistem. Dan terakhir ada krisis sosial yang meliputi kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan juga kelaparan. Yang ketiga ada causes atau penyebab dari keserakahan ini. Nah, penyebab dari keserakahan ini berkaitan erat dengan gangguan biologis dan juga psikologis seseorang, seperti kecanduan akan narkoba, antisocial personality disorder, narcissistic personality disorder, obsessive compulsive personality disorder. Freud dan Maslow mengidentifikasikan keserakahan sebagai gangguan mental dan berhubungan erat dengan narsisisme dan metapatologi. Sedangkan pada level sosial, keserakahan ini disebabkan oleh kebijakan yang otoriter, paparan iklan secara visual maupun secara suara yang terus-menerus yang memperkuat ketakutan manusia yang bisa membuat manusia itu sulit untuk sembuh dari gangguan yang berhubungan dengan keserakahan tersebut. Lalu yang keempat,
solution. Jadi solusi terhadap keserakahan ini adalah meningkatkan dana untuk penelitian-penelitian mengenai program-program yang merawat individu yang secara biologis mereka memiliki kecenderungan kelakuan untuk serakah. Solusinya itu bisa juga dengan menyediakan konseling gratis dan mudah. Selain itu juga bisa dengan psikoterapi, dan juga ada tindakan yang bisa diambil untuk menggerakkan ekonomi dari jangka pendek ke jangka panjang. Lalu juga ada layanan spiritual yang bisa meningkatkan kesetaraan, empati, dan juga solidaritas. Ada 2 dasar kitab suci yang saya ambil. Yang pertama adalah dari Injil Lukas 12 ayat 15 yang berbunyi, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Lalu yang kedua, saya ambil dari Kolose 3 ayat 5 yang berbunyi, karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Sekian video dari saya, terima kasih.